Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa dari gereja HKBP Petojo datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang telah Tuhan berikan pada pagi yang indah ini. Kami akan bersama-sama ya Tuhan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu sebelum kami membacanya, biarlah Tuhan menguduskan hati kami dan itu juga menjadi kekuatan kami untuk bisa melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa bagi kita di pagi yang indah ini terambil dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan persoalan, penuh dengan pergumulan. Tentunya kita ingin menjalani hidup ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dan penuh dengan kelimpahan berkat yang dari Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, tentunya tidak hanya sukacita, damai sejahtera, berkat berlimpah yang Tuhan nyatakan di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi Tuhan terkadang juga mengakai berbagai penderitaan, pergumulan, persoalan untuk bisa mau menyadarkan kehidupan kita. Ternyata dalam hidup ini ada dua tipe orang yang bisa menghadapi sebuah penderitaan. Tipe pertama saya gambarkan seperti tipe sebuah benda yang bernama genteng. Tentunya kalau dikatakan benda yang bernama genteng, fungsi genteng adalah ia bisa melindungi rumah dari terik panas matahari dan hujan. Tetapi ada kelemahan dari tipe dari genteng ini. Ia tidak kuat menghadapi hentakan ataupun tidak mampu membawa beban yang kuat. Ketika ia telah masanya untuk hancur, pasti dia akan hancur. Ini juga bagaikan hidup kita. Terkadang banyak orang Kristen yang bertipe genteng, di mana orang-orang ini hanya mau hidup di dalam sukacita, tetapi tidak mau hidup di dalam pergumulan. Apalagi banyak orang yang bertipe genteng ini, hidupnya hanya untuk mencari-cari kesalahan orang lain, bahkan juga dan pada akhirnya orang yang bertipe genteng ini akan meninggalkan Tuhan. Demikian juga tipe yang kedua, tipe manusia yang akan menghadapi penderitaan. Ternyata tipe yang kedua adalah tipe bola. Tentunya kita tahu benda bola itu ketika ia tendang, ia akan menjauh dari sebuah tempat dan akan menuju tempat yang kita tendang tersebut. Tentunya bola tersebut akan terbanting ke atas atau berbanting ke lurus ke depan, ataupun bisa berbelok ke kanan atau kiri ataupun kegelapan. Demikian juga tengah-tengah kehidupan kita ini. Ternyata ada orang yang mampu mengubah penderitaan itu, mengubah persoalan itu, mengubah pergumulan itu menjadi sebuah kemenangan. Bagaikan bola tadi. Ya, orang yang bertipe bola ini adalah dia bisa kuat menghadapi semua. Justru juga melalui penderitaan, melalui pergumulan, ia termotivasi dan semakin kreatif untuk bisa keluar dari persoalan pergumulan itu. Ini juga yang menjadi sukacita kita ketika Wahyu, ya, itu juga membuat sebuah pernyataan melalui Yohanes bahwa Tuhan juga telah memberikan sukacita kepada kita.
Dan itu juga yang menjadi nyanyian Musa, bahwa besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan itulah yang membangkitkan semangat kita. Oleh karena itu, di saat kita penuh dengan persoalan, di saat kita penuh dengan pergumulan, marilah kita mempunyai iman. Seperti halnya ketika kita melihat benda bola yang mengubah penderitaan menjadi sebuah kemenangan, yang merubah sebuah pergumulan menjadi sebuah sukacita, damai sejahtera Tuhan. Oleh sebab itu, inilah kekuatan itu. Penyertaan Tuhan tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena Ia sangat adil, Ia juga sangat tahu apa itu yang menjadi perjalanan hidup kita. Karena kita tahu Tuhanlah Ia mengatur langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, karena kemenangan itu telah ada bersama-sama dengan Dia. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan, di dalam keterpurukan hidup kami, Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kami. Tetapi melalui pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, Tuhan juga menginginkan kami untuk bisa menjadi kekuatan yang baru, di mana firman-Mu terus senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, biarlah firman itulah menjadi batu loncatan kami untuk memaknai hidup kami, bahwa Tuhan tetap setia menyertai kami. Kami bawa dalam doa kami Tuhan, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, jemaat-Mu yang penuh dengan persoalan kehidupan, jemaat-Mu yang juga yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan, jemaat-Mu juga yang sedang menerima pendidikan. Biarlah semua yang kami hadapi, semua yang kami jalani, semua yang sedang kami pergumulkan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya penyertaan itulah yang menjadi jawaban atas segala pergumulan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan telah memberikan penyertaan-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, mari teruslah melangkah bersama-sama dengan Tuhan.